Hai semuanya, balik lagi dengan saya Ajat. Di playlist kali ini kita akan mempelajari materinya tentang React Native. Di playlist ini ada beberapa topik atau materials yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari yang fundamental atau dari yang paling dasar, yaitu kita akan menjawab pertanyaan what and why React Native. Jadi kita akan mencari tahu apa itu React Native dan kenapa kita perlu menggunakan React Native atau alasan apa aja yang ditawarkan oleh React Native. Yang kedua, di sini kita juga akan mempelajari tentang environment setup atau bagaimana cara kita menggunakan React Native ini di komputer kita. Dan pada playlist kali ini, tools yang akan kita gunakan untuk mempelajari React Native, kita akan menggunakan Expo. Nah, apa itu Expo? Nanti kita akan bahas lebih jauh di video berikutnya. Nah, di materi Expo ini sendiri ada subtopik yang akan kita bahas, meliputi workflow, limitation, dan juga bagaimana cara kita melakukan installation Expo di komputer kita. Lalu topik berikutnya yang akan kita bahas adalah emulator dan juga simulator setup, di mana kita akan mempelajari bagaimana sih melakukan setup emulator dan Android emulator dan juga iOS simulator di komputer kita untuk merunning project atau aplikasi React Native kita. Lalu kita juga akan membahas structure folder dari project React Native. Dan topik berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang core komponen React Native dan kita akan bandingkan dengan komponen atau elemen-elemen yang ada di web. Lalu ada beberapa komponen React Native yang akan kita bahas atau yang akan kita demokan, yaitu view, text, image, button, input text, scroll view, dan juga playlist. Nah, komponen-komponen ini adalah komponen-komponen basic yang teman-teman perlu tahu ketika teman-teman mau terjun ke dunia mobile development menggunakan React Native. Dan terakhir, kita akan membahas sedikit tentang styling di React Native dengan membuat aplikasi sederhana atau aplikasi kecil. Nah, ini dia materi-materi yang akan kita bahas di playlist React Native ini. Kita akan masuk ke topik pertama kita, yaitu what and why React Native. Di sini kita akan langsung masuk ke dokumentasi daripada React Native-nya. Mungkin yang lain-lain saya hapus dulu di sini. Nah, apa itu React Native? React Native adalah sebuah framework yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah mobile application, baik itu Android ataupun iOS menggunakan React.js. Jadi kalau teman-teman belum familiar dengan React Native, saya sarankan atau belum familiar dengan React.js, sebelum memasuki atau mempelajari materi React Native ini, silahkan teman-teman pelajari dulu materi tentang React.js-nya ada di playlist. Nah, jadi balik lagi bahwa React Native itu adalah sebuah framework yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah mobile application menggunakan React.js. Hal apa aja sih yang ditawarkan oleh React Native ini sehingga kita tergiur atau tertarik untuk menggunakan React Native ini? Nah, dengan kita menggunakan React Native, kita bisa menggunakan code base yang sama untuk membuat sebuah native Android dan juga iOS sekaligus. Jadi kita nggak perlu membuat dua kali aplikasinya, jadi cukup dengan code base yang sama kita sudah bisa membuat dua aplikasi di dua platform yang berbeda. Nantinya kita tinggal bundling kode yang sudah kita buat tadi menjadi aplikasi Android ataupun aplikasi iOS. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah di mana di sini kita menulis kode kita di bahasa pemrograman JavaScript. Jadi tenang aja kalau teman-teman belum punya pengalaman di dunia Java, misalkan untuk membuat Android, atau di bahasa pemrograman Objective-C atau SIP untuk membangun aplikasi iOS.
Dengan React Native ini teman-teman cukup dengan pengetahuan JavaScript-nya, teman-teman sudah bisa membuat aplikasi mobile, baik itu iOS ataupun Android. Yang nantinya kode JavaScript kita akan dirender ke dalam native code daripada masing-masing platformnya. Jadi itu nanti tugas daripada si React Native menerjemahkan kode JavaScript kita ke dalam native code dari masing-masing platformnya. Nah, itu alasan yang kedua kenapa kita menggunakan React Native. Jadi cukup pengetahuan JavaScript saja teman-teman sudah bisa membuat aplikasi mobile. Dan alasan berikutnya atau alasan yang ketiga adalah dia menawarkan fitur fast refresh. Jadi fast refresh ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempercepat proses development, di mana ketika kita melakukan perubahan, kita akan langsung melihat perubahan tersebut setelah kita simpan, gitu. Jadi kita nggak perlu nge-build dulu atau nge-compile dulu baru kita melihat perubahannya. Jadi setelah kita menyimpan perubahan, maka kita akan langsung melihat perubahannya di dalam aplikasi. Nah, mungkin itu tiga alasan kenapa kita perlu menggunakan React Native. Kita akan lanjut di video berikutnya. Di video ini kita akan melihat environment setup daripada React Native, atau kita akan masuk ke topik kita yang kedua, di mana kita akan melihat environment setup atau bagaimana cara kita menggunakan React Native. Di sini kita akan langsung masuk ke bagian get started-nya. Terus kita masuk ke bagian sini, environment setup, lalu setting up the development environment. Nah, ada dua cara untuk menggunakan React Native. Nah, cara yang pertama di sini dia highlight bahwa kalau teman-teman atau kita baru di dunia mobile development, cara termudah untuk memulai React Native ini dengan menggunakan Expo CLI. Apa itu Expo? Expo ini adalah sekumpulan tools yang dibangun di sekitar React Native yang memudahkan kita sebagai pemula untuk membuat sebuah mobile application. Jadi ini cara yang pertama, kalau kita baru di dunia mobile development, kita bisa menggunakan Expo CLI untuk memulai project React Native pertama kita. Kalau teman-teman familiar dengan dunia mobile development, mungkin teman-teman bisa menggunakan yang namanya React Native CLI gitu. Nah, React Native CLI dia menyarankan menggunakan React Native CLI. Nah, dua cara tersebut tentu nanti setupnya akan berbeda. Kita akan lihat satu persatu. Nah, untuk Expo CLI di sini sangat simple untuk setupnya. Jadi yang pertama teman-teman pastikan di komputer teman-teman sudah punya Node.js versi 12 LTS atau yang terbaru. Lalu yang kedua teman-teman silakan install Expo CLI-nya secara global di komputer teman-teman dengan mengetikkan perintah npm install -g expo-cli. Lalu untuk menginit project-nya teman-teman lakukan komen ini. Expo init nama project-nya, lalu untuk merun-nya silakan teman-teman lakukan perintah npm start. Nah, sesimpel ini untuk memulai React Native pertama kita dengan menggunakan Expo. Lalu untuk menggunakan React Native CLI di sini ada agak sedikit panjang untuk setupnya. Jadi untuk masing-masing OS-nya di sini setupnya berbeda-beda, baik itu macOS, Windows ataupun Linux. Dan untuk target OS yang mau teman-teman buat, baik itu Android ataupun iOS, itu juga berbeda. Nah, jadi silahkan teman-teman baca untuk bagian React Native CLI-nya untuk melakukan setupnya seperti apa. Dan pada playlist kali ini kita akan menggunakan Expo sebagai tools yang kita gunakan untuk belajar React Native pertama kita. Setelah kita mempelajari setting up development environment, sekarang kita akan berkenalan lebih jauh tentang Expo-nya, di mana di sini kita akan masuk ke topik ketiga kita. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan Expo, di mana ada 3 subtopik.
yang akan kita bahas meliputi workflow, limitation, dan juga installation. Di sini saya sudah siapkan link ke dokumentasi daripada expo-nya. Kita buka di docs.expo.deps. Kita akan langsung masuk ke bagian conceptual overview di bagian workflow ini. Nah, di sini dia bilang bahwa ada dua cara atau ada dua approach untuk membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan tool Expo. Yang disebut yaitu manage workflow dan juga bare workflow. Jadi ada dua cara untuk menggunakan Expo dengan menggunakan manage ataupun bare workflow. Nah, apa perbedaan daripada manage dan bare workflow itu? Kita akan langsung masuk ke bagian table comparison, di mana di sini kalau kita lihat bahwa yang pertama development apps with only JavaScript atau TypeScript. Jadi dengan menggunakan manage workflow kita bisa mendevelop apps hanya dengan bahasa pemrograman JavaScript atau TypeScript. Itu ini kalau tidak disupport kalau teman-teman menggunakan yang bare workflow. Atau fitur ini tidak ada ketika teman-teman menggunakan bare workflow. Nah, itu perbedaan yang pertama. Lalu kita akan lihat perbedaan lainnya adalah ketika kita menggunakan manage workflow, di mana kita tidak bisa menambahkan custom native code dan juga memanage native dependensinya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menambahkan bahasa asli daripada masing-masing platformnya, baik itu Java ataupun Objective-C di dalam project Expo Manage Workflow ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan bare workflow, tentu hal ini sangat-sangat possible. Dan perbedaan lainnya adalah development kita tidak bisa mendevelop di dalam Xcode atau Android Studio ketika kita menggunakan yang manage workflow. Nah, kalau menggunakan bare workflow tentu hal ini sangat dimungkinkan. Nah, jadi itu 3 perbedaan antara manage dan juga bare workflow. Dan pada playlist kali ini yang akan kita gunakan adalah yang manage workflow gitu. Dan pada playlist kali ini karena kita menggunakan manage workflow, nanti text editor yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code. Teman-teman bebas silahkan menggunakan text editor yang teman-teman suka. Nah, mungkin ini tentang materi workflow-nya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang limitasi daripada si Expo-nya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang workflow daripada Expo dan kita sudah melihat perbedaan antara manage dan juga bare workflow. Sekarang kita akan masuk ke bagian limitasi dari Expo. Di sini dia ada bilang atau ketika kita membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan Expo, ada beberapa limitasi yang perlu kita tahu. Nah, dia di sini bilang bahwa tidak semua API atau fitur-fitur yang ada di iOS ataupun Android itu tersedia pada Expo. Jadi sekali lagi, tidak semua fitur yang ada di Android dan juga iOS itu tersedia di Expo. Jadi silahkan teman-teman ini jadikan bahan pertimbangan untuk teman-teman ketika mau membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Expo. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mau membuat sebuah aplikasi misalnya, yang dimana aplikasi yang kita buat tersebut membutuhkan akses Bluetooth. Dan ternyata Bluetooth itu belum disupport oleh Expo. Maka kita tidak bisa menggunakan fitur Bluetooth daripada device-nya atau mengakses fitur Bluetooth di masing-masing device-nya. Gitu. Jadi itu batasan atau kelemahan Expo yang pertama. Jadi sekali lagi tidak semua API atau fitur yang ada di Android ataupun iOS tersedia di Expo. Lalu di sini catatan yang kedua atau limitasi yang kedua, dia bilang bahwa kalau teman-teman mau membuat sebuah aplikasi yang teman-teman pengen aplikasinya itu ukurannya kecil, maka Expo bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Karena dia bilang di sini bahwa ketika teman-teman membuild sebuah aplikasi dengan menggunakan Expo, ukuran daripada aplikasinya itu sekitar kalau di Android itu 15 MB dan di iOS itu sekitar 20 MB, walaupun kita hanya merender teks dengan tulisan HTML saja. Jadi ukurannya lumayan cukup besar.
Jadi sekali lagi teman-teman coba pertimbangin kalau membuat aplikasi yang ukurannya kecil maka Expo bukan pilihan yang tepat. Dan di sini ada beberapa limitasi-limitasi lainnya yang bisa teman-teman baca sebagai bahan pertimbangan ketika teman-teman mau membuat sebuah mobile application dengan menggunakan Expo. Nah, itu saja sekilas tentang limitasi yang ada di Expo. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video berikutnya. Nah, kita sudah membahas workflow dan juga limitasi yang ada di Expo. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtopik berikutnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan instalasi atau melakukan setup Expo di komputer kita. Kita akan langsung masuk ke bagian get started-nya. Di sini dia bilang bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Expo CLI-nya secara global di komputer teman-teman dengan mengetikkan perintah ini. npm install --global expo-cli. Nah, silakan teman-teman jalankan komen ini karena saya sudah menginstal Expo CLI-nya secara global di komputer saya, jadi saya tidak akan merunning komen ini. Kalau teman-teman merasa sudah menginstalnya dan teman-teman mau ngecek apakah Expo-nya itu sudah terinstall atau belum, teman-teman bisa cek dengan komen atau perintah berikut. Teman-teman silahkan buka terminalnya, lalu ketikkan perintah expo --version. Nanti di sini akan Expo akan mengeluarkan informasi terkait versi berapa yang ada di komputer teman-teman. Nah, kalau misalkan proses instalasi Expo CLI-nya sudah selesai, untuk menginisialisasi project React Native pertama kita, teman-teman bisa menggunakan perintah expo init, lalu nama project yang mau teman-teman buat. Misalnya di sini nama projectnya adalah my project, kita enter. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, beberapa pilihan boilerplate yang bisa kita gunakan. Ada yang blank TypeScript, type TypeScript, dan juga minimal. Kita akan pilih ke bagian yang blank karena kita akan memulai aplikasi atau belajar aplikasi React Native-nya ini dari yang scratch atau dari basic. Kita enter, lalu di sini dia akan mendownloadkan project React Native pertama kita. Biasanya ini memakan waktu cukup lama tergantung daripada koneksi teman-teman. Untuk itu saya akan pause recordingnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal atau menginisialisasi project React Native pertama kita. Di sini dia ada menyarankan kita masuk ke root daripada project kita dengan mengetikkan perintah cd my projects. Kita clear, dan kalau teman-teman mau lihat struktur folder daripada project React Native yang kita inisialisasi menggunakan Expo, nah di sini kita lihat seperti ini struktur folder daripada React Native-nya. Nah, lalu untuk menjalankan project React Native pertama kita, teman-teman bisa mengetikkan perintah npm start atau expo start. Nah, di sini kalau misalkan portnya sudah dipakai, dia akan menawarkan port lain atau option port. Kita pilih yes aja. Nanti dia akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 19002 atau 003, tergantung portnya sudah dipakai atau belum. Nah, kalau misalnya Metro Bundler-nya atau kalau misalnya aplikasi kita sudah running, aplikasi React Native kita sudah running, dan kita buka lokal servernya, nanti dia akan membuatkan sebuah Metro Bundler. Nah, ini sebuah Metro Bundler disebutnya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa aja fitur yang ada di Metro Bundler ini. Nah, yang pertama di sini ketika kita merun project React Native pertama kita bisa merunning aplikasi React Native kita dengan menggunakan Android emulator atau Android device gitu. Ini pilihan pertama.
Lalu pilihan yang kedua, di sini kita bisa merun project React Native kita dengan menggunakan iOS simulator. Dan kita juga bisa merun project React Native kita di web browser, tapi ini sangat tidak disarankan karena ada beberapa komponen atau ada beberapa fitur yang running di website tapi tidak running di device, dan begitu sebaliknya. Maka dari itu saya sangat tidak sarankan untuk merunning project-nya di web ketika development. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki emulator ataupun simulator di komputer teman-teman, teman-teman juga bisa menggunakan device asli dengan men-scan barcode yang ada di bawah ini dengan bantuan aplikasi Expogo. Silahkan teman-teman download aplikasi Expogo di Play Store ataupun di App Store. Nah, ketika teman-teman men-scan barcode ini, pastikan connection type-nya ini teman-teman pilih. Kalau misalnya teman-teman pilih LAN, ini teman-teman harus pastikan bahwa device dengan komputer teman-teman harus ada di jaringan yang sama. Harus ada di jaringan yang sama. Atau ketika misalnya device teman-teman atau HP teman-teman tidak ada di jaringan yang sama dengan komputer teman-teman, silakan teman-teman ganti connection-nya ke yang tunnel ini. Nah, ini sekilas tentang Metro Bundler-nya dan gimana cara kita melakukan instalasi dan juga inisialisasi project React Native pertama kita dengan menggunakan Expo. Kalau teman-teman masih bingung terkait setup Android emulator dan juga simulator, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kita akan langsung masuk ke topik kita berikutnya, yaitu tentang emulator dan juga simulator setup. Di mana di sini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan setup emulator Android dan juga iOS simulator untuk menjalankan project React Native pertama kita. Kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan setup emulator Android di komputer kita. Di sini silakan teman-teman kunjungi website developer.android.com/studio. Kalau teman-teman belum menginstal Android Studio-nya di komputer teman-teman, silakan teman-teman download terlebih dahulu Android Studio-nya berdasarkan OS yang teman-teman pakai. Android Studio sendiri di sini support untuk OS Windows, Mac, dan juga Linux, dan juga Chrome OS. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini silahkan teman-teman download sesuai dengan OS teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil menginstal atau mendownload Android Studio-nya, silahkan teman-teman lakukan instalasi. Kalau sudah selesai melakukan instalasi Android Studio-nya, silahkan teman-teman buka aplikasi Android Studio-nya di komputer teman-teman. Di sini kita langsung open Android Studio-nya karena saya sudah menginstal di komputer saya, jadi saya tidak akan melakukan download dan melakukan instalasi. Jadi saya langsung buka Android Studio-nya. Nah, kurang lebih tampilan pertamanya seperti ini. Kita akan langsung perbesar di sini. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat sebuah virtual device atau AVD. Android Virtual Device. Cara membuat AVD-nya, teman-teman masuk ke bagian More Action di bagian pojok kanan atas ini, kita klik. Lalu di sini teman-teman klik bagian AVD Manager. Di sini kalau teman-teman belum pernah membuat virtual device, atau kalau teman-teman sudah membuat sebuah virtual device, nanti virtual device yang sudah teman-teman buat akan muncul di bagian sini, list-listnya apa aja. Kalau teman-teman belum pernah membuat virtual device, jangan khawatir, kita akan coba setup virtual device-nya. Jadi teman-teman klik di bagian create action di sini, create virtual device maksudnya. Nanti dia akan memunculkan Windows baru sebagai virtual device configuration. Nah, di sini ada beberapa pilihan kategori yang teman-teman bisa pilih. Ada TV, phone, Wear OS, tablet, dan juga otomotif.
Karena kita mau membuat sebuah mobile application, maka di sini kita pilih yang phone. Lalu di sini ada pilihan device yang teman-teman bisa pilih. Ada Pixel XL, Pixel 5 dan lain-lain. Di sini kita pilih bagian Pixel 2. Kita klik next. Nah, setelah kita klik next, di sini ada pilihan OS Android yang bisa teman-teman pilih. Kalau belum di-download, silakan teman download dulu. Kalau sudah di-download, silakan teman-teman pilih OS apa yang mau teman-teman pakai. Misalnya di sini saya akan memakai OS R di Android 11, kita next. Nah, di sini ada verify configuration. Teman-teman bisa ganti nama APD-nya sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini teman-teman bisa setup orientation-nya bisa portrait ataupun landscape. Lalu nanti APD-nya bisa teman-teman pilih mau pakai frame atau enggak. Saya pakai yang default aja. Kalau sudah selesai nanti teman-teman silahkan klik finish. Nanti APD tersebut akan muncul di bagian sini. Akan muncul di bagian sini yang sudah teman-teman create. Karena saya sudah nge-create APD-nya, jadi saya nggak akan klik finish, saya akan cancel bagian ini. Karena saya sudah buat di sini. Nanti kalau sudah selesai atau sudah berhasil membuat APD-nya, untuk merunning APD-nya atau Android Virtual Device-nya, teman-teman klik button yang warna hijau ini di bagian action untuk menjalankan APD-nya. Kita tunggu sampai proses launching-nya selesai, nanti kurang lebih virtual device Android-nya seperti ini, atau ini juga bisa disebut dengan emulator Android-nya seperti ini. Nah, ini biasanya cukup memakan waktu, kita akan tunggu sampai proses booting-nya selesai. Kita balikin. Ini masih ada state yang sebelumnya di sini. Kita refresh atau kita masuk ke bagian home. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini sama seperti device kita pada umumnya, cuma versi virtual. Oke, ini cara kita setup APD-nya atau Android Virtual Device atau Android Emulator di komputer kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik kedua kita, yaitu bagaimana cara kita melakukan setup emulator atau iOS simulator di komputer kita. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk ke bagian App Store. Untuk men-setup iOS simulatornya di sini teman-teman bisa melakukan pencarian dengan Xcode. Nanti akan muncul kurang lebih list pencariannya seperti di sini. Nanti teman-teman silakan install aplikasi Xcode ini di komputer teman-teman. Nah, cukup menginstal Xcode ini, teman-teman sudah bisa merunning iOS simulator. Jadi teman-teman tidak perlu config apapun, cukup menginstal aplikasi Xcode ini di komputer teman-teman. Nah, sebagai catatannya, Xcode ini hanya tersedia untuk OS untuk Mac OS. Jadi Xcode ini tidak bisa teman-teman gunakan di OS lain, baik itu Windows, Linux ataupun Chrome OS. Jadi dia khusus di Mac OS Xcode ini. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil menginstal Xcode-nya di komputer teman-teman dan menginstal atau men-setup Android emulatornya di komputer teman-teman, sekarang kita akan coba bagaimana menjalankan aplikasi React Native pertama kita di emulator atau di simulator yang sudah kita setup tadi. Kita akan langsung masuk ke bagian sini. Mungkin saya akan coba kecilin di sini. Lalu kita akan coba buka simulatornya. Simulator, ini bukan. Di mana simulatornya? Kita coba perkecil. Ini nggak kelihatan. Ini kita close aja. Ini kita close, sudah kita nggak pakai simulatornya. Oh, belum kita running ya, sorry. Simulatornya belum kita running, jadi kita perbesar lagi. Ininya juga sama, kita perbesar. Kita perkecil di bagian sininya aja. Kita perkecil di bagian sini biar device atau virtual device-nya kelihatan.
Nah, kalau teman-teman sudah berhasil melakukan setup emulator dan simulatornya, silakan teman-teman pilih mau merunning. Kalau misalkan ada dua-duanya mau merunning Android atau project React Native teman-teman menggunakan apa? Misalnya di sini saya akan coba running menggunakan emulator Android. Maka dia akan coba mengattempt atau mencoba mengopen simulator karena emulatornya ini sudah dibuka. Nanti kita tunggu sampai dia berhasil menjalankan aplikasi React Native pertama kita. Nah, di sini dia tetap akan menggunakan aplikasi Expo Go. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, dia akan mendownload dan membundling aplikasi kita. Kita tunggu sampai proses bundlingnya selesai. Dan dia akan mendownload. Setelah membundling, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini lumayan lama. Kita tunggu ya. Ini dia lagi menampilkan splash screen. Dan ini adalah aplikasi pertama kita. Di sini ada tulisan open up app.js to start working on your app. Oke, ini kalau teman-teman merunning aplikasinya di Android emulator. Coba kita akan merunning atau kita akan coba merunning menggunakan iOS simulator. Di sini dia akan coba membuka device simulatornya. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Biasanya ini cukup memakan waktu, jadi saya akan pause recordingnya. Oke, kurang lebih tampilan daripada iOS simulator seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita sudah melihat atau merunning aplikasi React Native pertama kita di simulator iOS. Di sini tampilannya sama seperti kita merunning aplikasi kita di Android emulator. Sekarang di bagian Android emulatornya di sini lagi mendownload lagi. Saya tidak tahu, mungkin ada update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi ini tampilannya kurang lebih sama antara Android emulator dan juga iOS simulator. Nah, sekarang tinggal teman-teman pilih, teman-teman prefer menggunakan yang mana. Nah, di sini saya akan menggunakan yang iOS simulator karena lebih besar layarnya. Jadi untuk yang Android emulator saya akan close di bagian sini. Dan untuk melanjutkan demonya, jadi saya akan menggunakan yang iOS simulator. Nah, itu dia cara kita melakukan setup emulator Android dan juga iOS simulator di komputer kita untuk merunning project React Native pertama kita. Ini kita akan pindah ke bagian sini sambil proses close Android emulatornya selesai. Kita akan lanjut ke topik pembahasan kita berikutnya. Setelah kita berhasil melakukan setup emulator dan juga simulator iOS di komputer kita, dan kita sudah berhasil merunning project React Native pertama kita di emulator dan juga simulatornya. Sekarang kita akan masuk ke topik kita berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang folder structure dari project React Native kita yang kita inisialisasi menggunakan Expo. Nah, kurang lebih struktur foldernya seperti ini. Jadi ada di My Project ini, teman-teman abaikan untuk dua folder pertama ini, .expo dan juga .expo dashboard. Teman-teman abaikan, kita akan langsung masuk ke bagian aset. Nah, di bagian aset ini adalah sebuah folder yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan aset-aset atau kebutuhan aplikasi kayak gambar, misalkan video, icon, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silahkan taruh di folder aset ini.
Nah, di sini ada beberapa contoh aset yang by default sudah ada. Di sini ada image dan juga icon PNG-nya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau nambahin aset-aset lainnya, silahkan teman-teman masukkan ke dalam folder aset ini. Lalu seperti biasa ada node modules, dan di sini juga dia sudah menginisialisasi Git-nya. Tinggal kalau misalkan teman-teman mau konekkan dengan Git, teman-teman bisa langsung arahkan ke remote Git-nya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nge-init Git-nya. Nah, lalu di sini juga ada app.js. Nah, app.js ini apa? Ini merupakan entry point daripada aplikasi React Native kita dengan menggunakan Expo. Di sini kalau teman-teman lihat tulisan yang ada di aplikasi kita ini merupakan atau berasal daripada app.js-nya. Kalau misalkan kita hapus tulisannya dan kita ganti jadi Hello World, maka secara otomatis di aplikasi kita atau di handphone kita akan berubah. Nah, jadi app.js ini merupakan entry point daripada aplikasinya. Kalau teman-teman masih rada-rada bingung, di sini nggak ada tag-tag HTML, betul sekali. React Native tidak support tag HTML. Nah, sebagai gantinya, dia sudah menyediakan tag-tag pengganti atau tag-tag bawaan daripada React Native untuk mengganti tag HTML-nya. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait tag-tag yang ada di React Native dan perbandingannya dengan yang ada di HTML. Kita akan masuk ke file berikutnya, yaitu di sini ada app.json. Ini adalah file config yang bisa teman-teman gunakan untuk mengatur nama daripada aplikasinya, Slack-nya, misalkan kalau teman-teman mau atur versinya juga bisa. Terus ada orientation-nya, bisa teman-teman atur portrait atau landscape, ikonnya, terus splash screen, dan lain-lain. Di sini kalau teman-teman mau mempublish aplikasinya ke Google Play Store atau ke App Store, teman-teman silahkan lakukan konfigurasi di bagian app.json ini. Lalu ada Babel config, ini seperti ini kodenya, dan di sini ada package.json, ini merupakan informasi daripada project kita dan informasi daripada dependensi yang kita gunakan. Nah, sekarang atau itu aja untuk materi structure folder daripada React Native-nya. Nanti kita akan bahas lebih jauh buat teman-teman yang penasaran. Ini merupakan komponen apa dan equal-nya apa dengan yang ada di web. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Setelah kita mengetahui struktur folder daripada project React Native kita dan teman-teman penasaran, di sini tidak ada tag HTML, sebagai gantinya dia memiliki tag teks bawaan daripada React Native itu sendiri. Dan di sini juga tidak ada styling. Stylingnya itu dia menggunakan konsep yang berbeda atau menggunakan bawaan daripada React Native-nya. Tidak ada class, tapi dia membuat styling versi sendiri dengan menggunakan style sheet ini. Lalu di sini tidak ada tag HTML, ada view, text, dan juga status bar. Sekarang kita akan lihat perbandingan antara komponen yang ada di React Native dengan tag HTML yang ada di web browser. Nah, di sini tentu kita akan masuk ke topik kita berikutnya yang core komponen di React Native. Di sini saya sudah siapkan link ke dokumentasinya di bagian core komponen. Kita langsung klik aja core komponennya. Nah, di bagian sini kita akan lihat perbandingan antara komponen React Native dengan yang ada di web. Nah, di sini teman-teman silahkan kalau teman-teman mau membaca lebih jauh terkait React dokumentasinya ada di reactnative.dev/doc/intro-react-native-component. Lalu kita akan langsung masuk ke bagian core komponen comparison-nya ya, atau perbandingannya. Nah, di sini ada beberapa komponen inti daripada React Native-nya. Yang pertama kita akan bahas view. Nah, view ini kalau di React Native, view ini merupakan komponen React Native. Kalau teman-teman membuat aplikasi dengan bahasa native di Android, dia setara dengan view group. Kalau di iOS setara dengan UI view. Nah, kalau teman-teman bandingkan view yang ada di React Native
dengan yang ada di web itu setara dengan div, dan di sini dia kasih keterangan bahwa non scrolling div, artinya view ini tidak bisa di scroll. Jadi view ini setara dengan div kalau di web. Lalu di sini ada komponen tag. Tag ini setara dengan tag paragraf di web. Jadi bisa kita gunakan untuk merender tulisan-tulisan kita di aplikasi React Native. Lalu di sini ada komponen image. Komponen image ini setara dengan img yang ada di web yang bisa kita gunakan untuk merender image-image yang kita punya di dalam aplikasi React Native kita. Lalu di sini ada scroll view. Scroll view ini mirip dengan view dan equalnya dengan div yang ada di web. Tapi bedanya kalau misalkan view ini tidak bisa di-render, kalau scroll view ini view ini tidak bisa di-scroll, kalau scroll view ini bisa di-scroll. Jadi dia adalah scrolling div. Dia sebagai pembungkus dan di sini kalau misalnya nanti komponen kita sudah offset atau konten kita sudah offset di dalam aplikasinya, nanti secara otomatis konten kita bisa di scroll. Oke, itu scroll view, dan yang terakhir ada tag input. Nah, tag input ini setara dengan input atau elemen input yang ada di HTML. Jadi bisa kita gunakan untuk membuat sebuah input di React Native. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah form, silahkan inputnya teman-teman menggunakan text input ini. Nah, mungkin ini sekilas tentang core komponen di React Native. Jadi sekali lagi, React Native itu tidak support tag HTML, sebagai gantinya dia sudah menyediakan komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk mengganti tag-tag HTML yang biasa kita gunakan di versi web. Setelah kita berkenalan dengan core komponen dari React Native dan kita lebih banyak membahas tentang teori dan juga konseptual, nah tiba saatnya kita akan masuk ke bagian demo. Dan di bagian demo ini kita akan mencoba beberapa komponen daripada React Native-nya yang umum atau yang common atau yang basic yang biasa kita gunakan untuk menggunakan aplikasi atau membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan React Native. Nah, yang pertama kita akan coba membahas tentang view. View ini apa? Jadi view ini seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, ini merupakan sebuah div kalau di web browser, atau kalau di web ini bisa kita gunakan sebagai pembungkus. Kita akan main-main di bagian app.js-nya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kelompokkan beberapa elemen atau beberapa komponen di dalam sebuah view. Jadi di dalam view ada view lagi dan nanti ada view lagi, itu tidak masalah. Nah, misalnya view ini punya fitur apa aja, nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi untuk menggunakan view-nya, yang pertama teman-teman import dulu komponen view-nya dari React Native. Dan untuk menggunakannya sesederhana teman-teman menggunakan sebuah komponen. Nah, kalau teman-teman mau berkenan lebih jauh, kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Di sini, di bagian React Native-nya kita akan masuk ke bagian komponen. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke bagian view. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga dia udah contohkan example code-nya untuk membuat atau menggunakan sebuah view. Dan dia memiliki props apa aja. Di sini ada banyak banget props yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan view. Misalnya di sini kita mau ngasih styling untuk view-nya, lalu kita akan ganti background-nya. Di sini kita akan coba kasih styling. Di sini style. Oke, untuk ngasih styling kita buat di sini style.view1 misalnya. Kita akan buat di sini objek baru atau properti baru view1. Di sini kita kasih background color-nya misalkan red. Lalu di sini kita kasih height-nya 100.
sama width-nya 100. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita sudah melihat sebuah komponen view dengan tinggi 100 sama lebarnya 100, lalu background color-nya adalah red. Nah, selain dia memiliki prop style, sebenarnya ada banyak banget props yang bisa teman-teman gunakan untuk mengeksplor atau menggunakan komponen view ini. Itu dia sekilas tentang view. Kita akan masuk ke komponen kita berikutnya, yaitu tentang tag. Nah, ini ada teksnya. Jadi teks ini kita bisa gunakan untuk merender sebuah tulisan. Jadi kalau teman-teman mau menampilkan sebuah tulisan, teman-teman bisa bungkus di dalam komponen teks ini. Misalkan belajar React Native. Nah, sekarang kita lihat di dalam view yang background warna merah ini, kita melihat tulisan belajar React Native. Nah, cara menggunakan teks ini sesimpel teman-teman menggunakan komponen. Tentu yang pertama teman-teman harus import dulu dari React Native-nya. Lalu kalau teman-teman mau tahu lebih jauh teks ini memiliki props apa aja, lagi-lagi kita coba nge-refer ke dokumentasinya. Teman-teman tinggal cari di bagian teksnya ini. Nah, di sini ada list prop yang bisa teman-teman gunakan. Ada banyak banget ya. Lalu di sini ada on fresh. Nanti ini kita bahas terkait dengan button saja on fresh-nya. Dan dia juga memiliki sebuah styling. Misalnya kalau teman-teman mau ngasih styling di dalam teksnya ini sangat-sangat mungkin. Misalnya oke, namanya ini kita mau ganti jadi warna putih, itu sangat-sangat possible. Misalnya di sini kita akan ganti style styles.title misalnya. Kita akan buat sebuah properti baru di sini. Karena dia merupakan title, kita akan ganti font size-nya sedikit lebih besar, misalkan 20. Nah, jadi besar. Lalu di sini kita akan ganti color-nya. Color-nya jadi warna white atau warna putih. Nah, sekarang dia ganti jadi warna putih. Dan kalau teman-teman mau ngerender lebih daripada satu tag di dalam view-nya, ini sangat-sangat dimungkinkan. Kita akan hapus yang bagian bawahnya, dia tidak punya style. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman ngerasa view-nya kekecilan, width-nya teman-teman bisa sesuaikan jadi 500 misalnya. Kegedean 300. Nah, seperti ini untuk menggunakan sebuah tag di React Native. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau ngerender sebuah tulisan, silakan teman-teman bungkus di dalam komponen teks ini. Kalau misalkan teman-teman nggak bungkus di dalam komponen teks ini, nanti dia akan error. Misalkan paste. Nah, dia akan error, dia akan menyarankan bahwa text string must be render di dalam sebuah tag komponen. Nah, jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau render sebuah string, silahkan teman-teman render di dalam komponen teks ini. Nah, mungkin itu sekilas tentang komponen teks dan juga komponen view. Kalau teman-teman mau explore lebih jauh terkait dua komponen itu atau memiliki fitur apa aja atau props apa aja, silahkan teman-teman buka di bagian dokumentasinya. Di sini ada banyak banget list prop yang bisa teman-teman pakai. Dan kalau teman-teman mau penjelasan lebih jauh, tinggal diklik aja. Misalkan di sini di bagian disable, nanti dia akan ada keterangannya. Oke, fungsinya untuk apa, tipe datanya apa, dan defaultnya apa. Itu dia terkait materi tentang komponen view dan juga teks. Setelah kita mempelajari dua komponen di awal tadi tentang view dan juga tag komponen, sekarang kita akan masuk ke komponen lainnya yang akan kita bahas, yaitu komponen image. Jadi komponen image itu bisa kita gunakan untuk merender image di dalam aplikasi React Native kita.
Nah, bagaimana cara kita menggunakan komponen image di aplikasi React Native kita? Silahkan teman-teman masuk ke bagian dokumentasinya di sini di bagian image. Dia sudah sediakan example code yang bisa kita pelajari. Nah, di sini cara menggunakan komponen image di React Native tentu yang pertama kita harus import dulu image-nya, lalu yang kedua di sini ada dua cara untuk menggunakan komponen image. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, cara yang pertama yaitu kalau misalnya teman-teman sumbernya itu ada di lokal, teman-teman silahkan arahkan sumbernya itu menggunakan prop source, lalu di sini menggunakan require, lalu arahkan source-nya itu. Ini kalau misalnya teman-teman mau ngerender yang dimana sumber daripada image-nya itu ada di lokal atau di project teman-teman. Nah, kalau misalnya sumber daripada image yang mau teman-teman render ada di internet, nah teman-teman bisa tetap menggunakan source props, tapi bedanya di sini kita menggunakan URI. Lalu teman-teman tinggal pastekan aja sumber daripada atau URL daripada image-nya. Nah, sekarang kita akan coba cara menggunakan komponen image. Di sini tentu yang pertama kita harus import dulu. Harusnya sudah import. Di sini kita import komponen image-nya, lalu kita akan render di bagian bawah ini. Lalu di sini untuk mengarahkan source-nya kita menggunakan prop source. Terus di sini dia nerimanya sebuah objek. Kita akan contohkan yang bagian sumbernya itu ada di internet. Di sini ada URI, kita masukkan sumbernya itu dalam bentuk string. Kita akan copy dari website dokumentasinya. Oke, di sini kita copy. Lalu di sini kita pastekan. Nah, pertama-tama walaupun di sini kita sudah mengarahkan ke sumber daripada image-nya, image kita tidak otomatis tampil. Kenapa? By default image ini harus kita kasih string, harus kita kasih style untuk nampil. Jadi kalau misalkan kita tidak kasih style, maka secara otomatis dia tidak nampil atau masih hidden ya. Nah, untuk itu kita akan buat sebuah style baru di sini namanya image, lalu kita kasih height-nya 100 sama width-nya 100. Di sini kita kasih style di bagian komponennya, style styles.image. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat kita sudah melihat gambar atau logo React di aplikasi React Native kita. Jadi sesimpel ini cara kita menggunakan komponen image untuk merender image di aplikasi React Native. Jadi yang pertama pastikan teman-teman arahkan ke sumber yang benar. Kalau misalkan ada di internet, teman-teman bisa menggunakan URI. Tapi kalau misalnya sumbernya ada di lokal, teman-teman bisa menggunakan require. Lalu di sini jangan lupa teman-teman kasih styling untuk komponen image-nya. Karena kalau tidak dikasih styling, secara otomatis image-nya tidak muncul. Nah, sesimpel itu untuk menggunakan komponen image. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih jauh terkait komponen image-nya seperti biasa, silahkan teman-teman masuk ke dokumentasinya. Dan di sini ada beberapa props yang sudah disediakan oleh komponen image-nya itu. Misalnya di sini kita bisa nge-resize metodenya atau resize modenya. Terus di sini juga ada metode-metode yang bisa kita gunakan. Misalkan untuk mengambil size-nya kita bisa menggunakan metode get size ini. Silahkan teman-teman explore di bagian dokumentasinya. Sekian tentang komponen image-nya. Setelah kita membahas tentang komponen image, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang komponen button. Nah, komponen button ini sebuah komponen yang bisa kita gunakan untuk melakukan aksi tertentu, sama seperti di web ya. Gimana cara kita menggunakan komponen button di React Native? Yang pertama di sini tentu kita harus masuk ke bagian dokumentasinya. Di sini ada komponen button. Nah, seperti biasa React Native
dokumentasinya sudah cukup baik. Di sini ada example code yang bisa teman-teman pelajari. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah komponen button. Kita yang pertama harus mengimport dulu buttonnya. Lalu di sini kita akan taruh di bagian sini buttonnya. Kita single closing tag. Kita akan balik ke dokumentasinya. Di sini kalau kita lihat ada dua props yang wajib kita isi. Yang pertama adalah onPhrase. Ini sebagai eventnya. Lalu di sini ada props title sebagai label daripada buttonnya. Di sini kita akan langsung menggunakan title, misalkan resmi. Lalu untuk yang kedua adalah yang wajib onPhrase. Nah, tentu ini sedikit berbeda dengan ada yang di web. Kalau yang di web biasanya eventnya itu onClick. Nah, kalau di React Native eventnya adalah onPhrase. Kalau untuk props-nya dia sama dengan yang di web, dia menerima sebuah callback atau sebuah function. Lalu di sini kita coba buat handlernya, handle press misalnya. Terus kita akan buat sebuah handle-nya di sini, const handle press. Kita akan buat menggunakan arrow function. Lalu di sini kita akan konsol. .log di sini button atau handle press terpanggil. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini kita klik, di mana kita bisa lihat bagian konsolnya ini. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan di bagian sini ada tulisan handle press terpanggil. Kalau kita klik lagi, nah jadi untuk debugging atau untuk melihat konsolnya teman-teman bisa melihat di bagian terminalnya, atau cara yang kedua untuk melihat konsolnya teman-teman bisa masuk ke bagian Metro Bundler-nya, lalu klik yang bagian sini. Nah, biasanya di sini juga akan muncul informasi yang ada di konsolnya. Di sini handle klik terpanggil sebanyak 4 kali. Nah, jadi itu dia cara kita menggunakan komponen button di React Native. Yang pertama tentu teman-teman harus import dulu dari React Native komponennya, terus cara menggunakannya sesimpel menggunakan komponen pada umumnya. Dan di sini ada dua props yang wajib teman-teman isi. Yang pertama adalah title. Title-nya ini nanti akan menjadi sebuah label dari button-nya. Lalu yang kedua ada yang onPhrase. onPhrase ini sebuah event-nya yang bisa kita passingkan sebuah function yang nanti di dalam function-nya itu terserah teman-teman mau melakukan logic apa. Kalau misalnya teman-teman mau kasih alert juga boleh. Terpanggil, nanti apa yang terjadi kalau kita klik, dia akan muncul sebuah alert. Nah, gitu. Nah, ini cara kita menggunakan komponen button di React Native. Dan kalau teman-teman mau lihat fitur-fitur atau props apa aja yang ada di React Native, silahkan teman-teman baca di bagian props-nya ini. Dan kita juga bisa mengatur color-nya di sini. Lalu di sini kita juga accessibility labelnya bisa kita atur juga. Nah, silahkan teman-teman explore untuk bagian buttonnya ini. Jadi simpelnya untuk menggunakan komponen button di React Native seperti ini. Setelah kita mempelajari komponen button, sekarang kita akan mempelajari komponen lainnya, yaitu kita akan coba lihat di materials, di mana kita akan membahas tentang input text. Nah, input text ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah form di React Native. Nah, bagaimana cara kita menggunakan text input di React Native? Tentu kita lagi-lagi harus nge-refer ke dokumentasinya. Di sini teman-teman silakan cari text input. Nanti dia sudah membuatkan sebuah example code yang bisa teman-teman pelajari.
Kita akan langsung demokan gimana cara kita menggunakan text input di React Native. Yang pertama tentu kita harus import komponennya dari React Native. Lalu yang kedua di sini cara menggunakannya yaitu text input. Kita langsung single closing text. Nah, di sini teman-teman bisa kasih value, misalkan kalau teman-teman mau inisialisasi value, misalkan tes. Nah, nanti ada di sini tulisan tes. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini tampilannya belum begitu intuitif. Ini apakah sebuah tag atau sebuah text input. Nah, untuk itu agar dia intuitif kita harus kasih styling. Karena by default emang seperti ini. Jadi styling di React Native itu benar-benar harus manual. Kita kasih style. Di sini styles.input misalnya. Lalu kita akan buat sebuah style baru di sini. Sorry, harusnya input. Dan di sini kita kasih tingginya, misalkan height-nya 100, kepanjangan misalkan 20. Lalu width-nya misalnya kita kasih jadi 200. Dan kita kasih border color. Kita kasih border color misalkan black, lalu di sini border width-nya kita kasih 1. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini sudah mencirikan bahwa ini adalah sebuah text input dan bisa diisi oleh users. Kalau merasa kekecilan kita perbesar aja jadi 20 atau 30. Dan ininya kalau ke kurang lebar kita ganti jadi 300. Harusnya 300. Nah, sekarang kita akan coba membinding text input ini ke dalam sebuah state agar nanti value-nya itu jadi dinamis. Yang pertama kita akan coba import use state-nya dari React. Penggunaan use state, use effect, dan lain-lain atau fitur-fitur yang ada di React ini sama ya, jadi tidak ada perubahan walaupun kita menggunakannya di React Native. From React, terus di sini kita akan menggunakan use state. Di sini kita akan coba binding const name, misalnya kita akan membuat sebuah state name, set name, lalu di sini use state initial value-nya adalah sebuah string kosong, dan kita coba binding value-nya ini dari sebuah state. Oke, sekarang di sini ada kendala, kita coba balik ke home, di sini kita running lagi. Ada error import use state, kita coba lihat. Servernya mati, kita jalanin lagi npm atau expose start ya. Expose start. Oke, kita yes. Oke, kalau udah running, sekarang kita coba try again atau back to home, kita running lagi. Oke, dia akan melakukan update dan juga mendownload. Setelah downloadnya selesai, nah sekarang di sini kita lihat lagi text input yang sudah kita binding ke dalam state-nya. Nah, sekarang untuk melakukan atau event-nya itu apa? Di sini kita balik ke dokumentasi.
eventnya ini berbeda dengan yang ada di web. Jadi di sini kita bisa menggunakan on-chain stack untuk mendapatkan langsung value daripada inputnya. Nah di sini kita akan langsung tuliskan misalkan on-chain stacks. Oke. Kita langsung buat sebuah arrow function di sini, set name. Oke, by default dia langsung menerima value-nya di parameter pertama yaitu value, bukan lagi event. Lalu di sini kita langsung masukkan value-nya itu ke dalam sebuah set name. Nah, sekarang kalau kita coba rubah-rubah di sini tes. Nah, tes sekarang text inputnya sudah berhasil kita binding ke dalam sebuah state dan eventnya juga sudah jalan. Sekarang kalau teman-teman mau coba ngerender name-nya ini di bagian sini, kita akan render pakai teks. Di sini kita akan render state name-nya, name misalkan di sini kita kasih name -2 adalah name. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat name-nya ada Rateri Etas. Etas ini apa ya? Kita akan coba ganti aja name-nya, kita ganti jadi Udin misalnya. Udin jadi Udon ya. Udon. Nah, sekarang kita benar-benar sudah berhasil membinding text input ini dengan sebuah state React-nya. Jadi balik lagi cara menggunakan text input, teman-teman yang pertama harus import komponennya dulu dari React Native, dan di sini untuk menggunakannya sama seperti menggunakan komponen pada umumnya. Jangan lupa teman-teman kasih styling agar nanti tampilannya jadi intuitif. Lalu di sini untuk membinding value-nya teman-teman bisa masukkan state-nya ke dalam sebuah value. Lalu untuk event-nya di sini pakai on-chain stack, kita langsung nerima value-nya dan value-nya itu terserah teman-teman mau diapakan. Misalnya di sini saya akan langsung value-nya itu set ke dalam set state atau set name-nya. Nah, sesimpel ini cara kita menggunakan text input di React Native untuk membuat sebuah form. Kalau teman-teman mau tahu props apa aja yang ada di text inputnya, silakan teman-teman ke dokumentasi. Di sini ada banyak banget props yang udah disediakan oleh si text inputnya ini. Misalnya di sini kita mau mengatur editable true atau false. Kalau misalkan kita atur dia jadi false, nanti text inputnya ini tidak akan bisa diedit. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa teman-teman explore. Silahkan baca keterangan dan juga penjelasannya. Nah, itu dia tentang penggunaan text input di React Native. Di video ini kita akan membahas komponen lainnya, yaitu tentang scroll view di React Native. Nah, apa itu scroll view? Scroll view ini adalah sebuah mirip dengan view, tapi dia adalah bedanya dia bisa di scroll. Nah, gimana cara kita menggunakan scroll view ini? Cara menggunakan scroll view, kita akan masuk ke bagian scroll view, dan di sini ada contoh code-nya yang bisa teman-teman pelajari. Jadi simpelnya adalah scroll view ini untuk konten-konten yang emang dirasa dia adalah sebuah list dan emang perlu di scroll gitu. Jadi kita akan langsung contohkan aja cara penggunaan scroll view ini. Yang pertama di sini kita akan import scroll view-nya. Scroll view dari React Native, terus di sini kita akan coba gunakan di bagian bawah scroll view. Oke, terus di sini misalnya kita punya sebuah teks yang teksnya itu dia relatif panjang. Di sini kita masukkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini teksnya masih belum begitu panjang, jadi kita belum melihat
powerful atau kekuatan dari si scroll view ini. Nah, untuk itu kita akan coba rubah teksnya ini dengan kita rubah stylenya atau font size-nya kita akan sedikit besarkan. Di sini styles dot description misalnya. Lalu di sini kita akan buat sebuah properti baru. Di sini description. Di sini kita ganti font size daripada teksnya itu jadi 50. Nah, sehingga kalau misalnya konten kita sudah offset dan kita melakukan renderingnya di dalam sebuah scroll view, nantinya konten kita akan bisa di-scroll seperti ini. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman punya sebuah konten yang offset, lalu di sini teman-teman merendernya menggunakan view. Silakan kita ganti di sini view misalnya. Kita ganti jadi view untuk kontainernya. Sekarang kalau kita lihat, nah di sini kita tidak bisa men-scroll konten kita yang offset ini atau yang panjang ini. Jadi kalau teman-teman mau melakukan scroll, silahkan teman-teman menggunakan scroll view. Nah, scroll view jadi nanti konten kita bisa dirender. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk merender sebuah list. Misalkan teman-teman punya list dan list tersebut mau teman-teman render dan nantinya kalau listnya itu udah offset, nanti dia akan bisa di-scroll. Kalau teman-teman mau lihat scroll view ini punya props apa aja, silahkan teman-teman baca di bagian dokumentasinya. Di sini ada banyak banget props yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kalau teman-teman mau ngerender secara horizontal konten yang ada di dalam scroll view, sesimpel teman-teman menambahkan prop horizontal ini. Kita akan coba tambahkan di sini props horizontal. Horizontalnya jadi true kalau kita lihat sekarang. Nah, komponen atau konten kita direndernya secara horizontal gitu. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya yang bisa teman-teman explore. Di sini saya akan balikkan lagi jadi false. Nah, sekarang kita balik lagi secara vertikal ngerender kontennya. Dan di sini masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa teman-teman explore dari si scroll view ini. Di sini saya akan ngebahas satu catatan daripada si scroll view-nya. Dia bilang bahwa scroll view ini bakal ngerender semua children-nya itu atau children komponennya itu sekaligus dan tentu ini akan mempengaruhi kepada performance-nya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya teman-teman ketika teman-teman punya listnya itu ada banyak, misalkan teman-teman mau merender sebuah list yang isinya adalah 100 list, maka kalau teman-teman ngerendernya menggunakan scroll view, dia akan dirender secara sekaligus, secara bersamaan atau sekaligus di dalam aplikasinya. Tentu ini akan berpengaruh kepada performa aplikasi kita. Nah, baiknya si scroll view itu digunakan kapan? Baiknya scroll view itu digunakan untuk list-list yang sifatnya statik. Misalnya kayak teman-teman punya sebuah setting di aplikasi kita. Nah, biasanya settingnya itu lumayan banyak ya, atau lumayan panjang tapi tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa ngerender di dalam atau menggunakan scroll view. Nah, kalau misalnya teman-teman punya datanya banyak kayak data produk dan itu ngambil dari API, nah sebaiknya teman-teman bisa menggunakan sebuah flat list. Nah, di sini dijelasin bahwa flat list ini dia menggunakan konsep yang namanya render item lazily. Jadi dia akan merender komponennya secara yang muncul di layarnya aja. Kalau misalnya kita mau ngerender komponennya itu ada 100 dan muncul ada di layar itu ada 5, maka yang dirender itu cuma 5. Nah, sisanya belum dirender ke dalam aplikasi. Jadi
Ini menjaga performa aplikasi kita tetap stabil. Nah, cara penggunaan playlistnya seperti apa nanti kita akan lihat di video berikutnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana playlist itu bekerja dan perbandingannya dengan scroll view. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang playlist. Jadi, playlist ini adalah sebuah komponen yang bisa kita gunakan untuk merender sebuah list yang banyak dan dia merendernya secara lazy atau lazy load sehingga menjaga performa aplikasi kita tetap stabil atau tetap optimal. Ini biasanya kita gunakan untuk merender list yang banyak dan cara penggunaannya seperti apa kita akan langsung demokan di dalam aplikasi kita. Nah, di sini silakan teman-teman masuk ke bagian dokumentasinya di bagian playlist. Lagi-lagi di sini ada example code yang bisa teman-teman pelajari. Di sini kita akan langsung demokan saja cara penggunaan playlist-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita merender atau mengimport playlist-nya. Lalu yang kedua, untuk bagian scroll view-nya ini karena sudah nggak kita pakai lagi, jadi saya akan komen dulu. Dan untuk mendemokan playlist ini, saya akan coba nge-patch data dari API. Di sini API yang sudah disediakan adalah dari random user. Di sini datanya ada 10. Kurang lebih bentuk datanya seperti ini. Ada name, ada gender, dan lain-lain. Dan juga di sini ada image yang bisa kita mainkan nanti. Di sini kita akan langsung pertama-tama adalah siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini kita butuh yang namanya use effect. Use effect. Lalu di sini kita akan buat state baru untuk menampung datanya. Const misalkan user, di sini set users, lalu di sini kita pakai use state kita kasih initial value-nya adalah sebuah array kosong, lalu di sini kita pakai use effect di sini nerima dua parameter. Parameter pertama adalah sebuah function, lalu parameter kedua adalah array of dependency. Di sini untuk patch datanya saya akan menggunakan patch ini bawaan daripada JavaScript client-nya https://random user.me/api. Kita akan batasi result-nya jadi 10. Result sama dengan 10. Lalu di sini dia nge-return promise. Oke, responnya itu kita jadikan JSON dulu. .json, terus di sini dia nge-return promise lagi. Kita nerima datanya sudah jadi dan datanya kita akan set ke state users. Set users. Di sini data, lalu kalau misalkan ada error, kita coba konsol aja. Catch error, kita akan konsol .log error. Nah, sekarang kita sudah siapkan datanya di di state user ini. Sekarang kalau teman-teman mau lihat apakah usersnya ini sudah ada, kita coba render dulu menggunakan text p. Di sini menggunakan komponen text, maksudnya di sini kita akan render pakai json.stringify. Users. Sini hurufnya harus gede, harusnya JSON-nya. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan datanya di bagian state user. Nah, datanya yang mau kita ambil ada di bagian result ini. Kalau kita lihat di sini harusnya ada di bagian result. Nah, ini adalah array yang mau kita pakai.
Jadi ketika kita ngeset datanya ke set users ini, kita langsung akses properti resultnya. Oke, sekarang datanya sudah berbentuk sebuah array yang bisa kita mapping menggunakan plat list. Oke, ini udah nggak kita pakai untuk mengecek datanya saja, karena datanya sudah kita ambil atau kita sudah simpan ke dalam state usernya. Sekarang kita akan coba render menggunakan plat list. Nah, cara menggunakan plat list di sini props yang wajib itu adalah props yang wajib itu adalah datanya. Nah, ini datanya kita data yang mau kita map itu bersumber dari mana? Bisa teman-teman hardcode atau kalau teman-teman sudah punya state, kita langsung passing state-nya ke bagian sini. Users, lalu di sini ada props yang namanya render item. Nah, render item ini adalah sebuah props yang bisa kita gunakan untuk merender item-item kita. By default dia menerima sebuah function. Lalu inner functionnya itu menerima sebuah objek yang dimana di properti item itulah data hasil iterasinya kita bisa kita ambil. Di sini langsung aja kita mau mereturn pakai parenthesis, kita akan mereturn sebuah view. /view, lalu di sini kita akan coba mau ngeprint teksnya. Teksnya itu ada di bagian item .name first. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini kita refresh dulu. Oh, di sini ada kesalahan, harusnya return, ada typo ya. Return. Nah, sekarang kita sudah melihat tulisan atau list of nama-nama yang kita render menggunakan plat list. Nah, di sini kalau teman-teman bingung, item.name.first ini basically kita ambil langsung dari propertinya yang kita map di sini karena dia hasil iterasinya ada di properti item atau variabel item, kita akan ambil di sini name-nya, lalu first name-nya apa. Nah, biar lebih cantik kita akan coba kasih styling sedikit di bagian sini. Style. Di sini styles.item. Kita akan buatkan di sini item, kita kasih height-nya 50, width-nya misalnya 300, terus kita kasih background color-nya misalkan pink. Terus di sini biar dia kelihatan seperti sebuah list, kita akan coba kasih margin bottom 10 misalnya. Nah, sekarang kita sudah melihat sebuah list yang kita render menggunakan plat list. Nah, cara penggunaan plat list seperti apa? Kita akan coba recap. Yang pertama tentu teman-teman mengimport komponen plat listnya dulu dari React Native. Terus cara menggunakannya ini sama seperti teman-teman menggunakan komponen pada umumnya. Dan di sini ada props data. Prop data ini digunakan untuk merender data apa yang mau kita mapping. Misalnya di sini datanya itu saya bersumber dari sebuah state yang hasil daripada nge-patch ke sebuah API. Di sini saya menggunakan endpoint daripada random users.
Terus di sini ada props yang namanya render item. Basically props render item ini digunakan untuk merender item apa aja yang mau kita render. Misalnya di sini kita mau ngerender sebuah view yang di dalamnya ada sebuah teks. Nanti datanya itu yang hasil iterasinya akan diterima di dalam parameter di dalam inner function ini. Dia ada di property item, nanti kita tinggal akses aja data apa yang mau kita tampilin ke dalam usernya. Sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sesuai dengan teman-teman, nanti teman-teman bisa styling sesuai selera teman-teman. Nah, keunggulan daripada si flatlist ini seperti yang sudah kita mention di video sebelumnya, di mana dia merender komponennya itu secara lazy. Jadi kalau misalnya teman-teman punya list datanya itu 100 dan yang tampil di sini cuma 10, maka dia akan ngerender 10-nya dulu. Yang 90-nya itu belum dia render. Nanti kalau misalkan kita scroll, nah yang satu ini, yang atas ini bakalan dihapus dari memori, nanti dia bakalan ngerender yang ada sebelumnya. Atau yang di next-nya ini, yang setelahnya. Gitu. Jadi sehingga dengan menggunakan flatlist, kalau teman-teman punya data yang banyak mau ditampilkan ke dalam user, itu tidak mempengaruhi performa. Jadi dengan flatlist ini performa aplikasi kita akan cukup terjaga atau cukup optimal. Nah, itu perbedaan antara scroll view dan flatlist, dan cara penggunaan flatlist sesimpel ini. Dan kalau teman-teman mau explore lebih jauh terkait flatlist-nya seperti apa, fitur-fitur apa aja yang disediakan oleh flatlist, silahkan teman-teman masuk ke bagian dokumentasinya, dan di sini banyak banget props yang bisa teman-teman explore. Misalnya kalau teman-teman mau ngerender itemnya secara horizontal, teman-teman tinggal menggunakan props horizontal ini sama seperti di scroll view. Lalu di sini teman-teman kalau mau mengatur kolomnya ada berapa, di sini by default dia satu kolomnya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 2 kolom, nanti teman-teman tinggal masukkan aja berapa kolom yang mau teman-teman atur. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu dia sekilas tentang flatlist-nya. Silahkan teman-teman explore untuk mempelajari lebih jauh tentang flatlist-nya. Kita akan masuk ke topik berikutnya. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan beberapa komponen basic yang ada di React Native, dan kita juga sudah mencoba beberapa komponen tersebut. Kalau kita lihat di bagian readme-nya, ada beberapa komponen yang sudah kita coba, ada view, text, image, button, input text, scroll view, dan juga flatlist. Nah, basically ini adalah komponen dasar. Kalau teman-teman sudah bisa menggunakan komponen ini, teman-teman sudah bisa membuat aplikasi basic menggunakan React Native. Lalu pada video ini yang akan kita bahas adalah sedikit tentang styling yang ada di React Native, dan ini merupakan video terakhir daripada seri atau playlist React Native-nya. Nah, basically styling di React Native itu menggunakan konsep yang namanya Flexbox. Jadi silahkan teman-teman kalau mau mendalami terkait styling di React Native, teman-teman dalami Flexbox di CSS-nya. Nanti teman-teman bisa belajar dari csstrick.com. Di sini ada guideline untuk mempelajari Flexbox-nya. Dengan teman-teman memahami Flexbox, nantinya teman-teman bisa dengan mudah melakukan layouting atau styling di React Native-nya. Lalu di sini teman-teman kalau mau tahu props apa aja terkait stylingnya yang disupport oleh si React Native, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian props di komponennya. Di sini ada props, lalu di sini masuk ke dalam layout props, lalu di sini ada props terkait stylingnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan styling di React Native. Ini ada banyak banget props yang bisa kita pakai. Ada beberapa props dari yang ada di list ini yang sudah kita pakai untuk mendemokan aplikasi kita yang di video-video sebelumnya. Nah, lalu kalau teman-teman notice di sini, mungkin di sini teman-teman masih bingung ukuran apa yang dipakai React Native untuk mengidentifikasi misalkan tinggi sama lebarnya.
Nah, kalau misalnya di web mungkin teman-teman sudah familiar dengan pixel atau PX atau RAM atau EM dan unit-unit lainnya. Nah, di React Native sendiri tidak menggunakan unit-unit yang ada di web, dia menggunakan yang namanya unit DVI. Nah, apa itu DVI? Kita coba googling ke. Nah, di sini ada yang namanya di Android. Nah, teman-teman bisa lebih jauh baca terkait DPI ini. Nah, DPI itu adalah density in different independent pixel atau density independent pixel atau DPI. Ini adalah sebuah unit yang dipakai di dalam React Native. Jadi dengan DPI ini kalau misalnya kita mengukur panjang daripada sebuah komponen atau elemen 100 DPI. Nantinya komponen tersebut akan dikonvert secara otomatis di masing-masing device-nya tergantung daripada kepadatan pixelnya. Nanti kalau teman-teman lihat di sini ada dua perbedaan. Misalnya di sini ukurannya 100, di sini sama-sama 100. Karena kepadatan pixel daripada device-nya ini berbeda, maka tampilannya akan berbeda pula. Nah, jadi sekali lagi, unit yang dipakai di React Native itu menggunakan DPI atau Density Independent Pixel. Nah, kalau teman-teman mau mempelajari lebih jauh tentang Density Independent Pixel, silahkan baca di sini. Di sini sudah cukup jelas penjelasannya. Dan unit ini nantinya akan di scale secara otomatis berdasarkan kepadatan pixel di masing-masing device-nya. Nah, mungkin itu dia sekilas tentang styling di React Native. Silahkan kalau teman-teman mau mempelajari lebih jauh tentang React Native. React Native ini menggunakan konsep yang namanya Flexbox. Teman-teman bisa pelajari di CSS Trick ini tentang Flexbox. Nah, itu dia untuk materi React Native Basic-nya. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam mempelajari framework React Native. Sampai ketemu di playlist berikutnya.